Halo semua, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang rasio likuiditas dari saya, Katemi Sarjana Pendidikan GR, dari SMK Bagimu Negeriku Semarang. Kita akan membahas tentang current ratio atau rasio lancar, quick ratio atau rasio cepat, dan yang terakhir yaitu cash ratio atau rasio kas. Rasio likuiditas. Nah, apa itu? Itu mengukur kemampuan perusahaan melunasi hutang dan kewajiban jangka pendeknya. Analisis rasio likuiditas biasanya dilakukan oleh auditor internal sebulan sekali dan auditor eksternal 6-12 bulan sekali. Rasio likuiditas perusahaan dikatakan baik apabila perusahaan memiliki rasio di atas 1. Sebaliknya, jika nominal rasio likuiditasnya berada di bawah 1, misalkan 0,9, 0,8, dan seterusnya, maka perusahaan tersebut dinyatakan mengalami ilikuiditas atau terkendala dari segi pemenuhan kewajiban. Ada beberapa manfaat rasio likuiditas bagi perusahaan. Yang pertama, membantu mendapatkan gambaran mengenai posisi likuiditas perusahaan. Yang kedua, menunjukkan bagaimana kekayaan aset perusahaan saat ini. Yang ketiga, menunjukkan berapa banyak hutang yang dapat dilunasi dengan uang yang ada. Dan yang keempat, membantu memahami kekuatan perusahaan. Kelima, menunjukkan seberapa cepat perusahaan bisa melunasi kewajiban atau hutangnya. Dan yang keenam, membantu memahami seberapa cepat perusahaan bisa mengubah aset lancar menjadi uang jika perusahaan mengalami defisit. Ketujuh, menunjukkan berapa banyak jumlah uang yang dimiliki. Kedelapan, menunjukkan berapa banyak aset lancar yang digunakan. 9. Menunjukkan berapa banyak inventaris yang disimpan dalam penyimpanan. Kesembilan, mengantisipasi dana yang diperlukan saat ada kebutuhan mendesak. 10. Menjadi poin penentu perusahaan untuk mendapatkan persetujuan investasi atau bisnis lainnya yang menguntungkan. Rasio likuiditas penting bagi perusahaan. Yang pertama, menentukan kemampuan untuk melunasi kewajiban. Nah, sebelum Anda mengajukan dana modal atau dana pinjaman kepada pihak-pihak terkait, lebih baik Anda membenarkan dulu rasio likuiditas dalam laporan keuangan perusahaan. Karena investor atau pihak-pihak terkait akan mengamati dan memperhatikan rasio likuiditas perusahaan Anda dan melihat kemampuan perusahaan Anda dalam seberapa cepat mampu melunasi kewajibannya. Yang kedua, menentukan kelayakan kredit. Nah, bisa menentukan kelayakan kredit perusahaan. Anda pemberi pinjaman akan melihat rasio likuiditas sebelum memutuskan memberi kredit pada perusahaan Anda. Jika rasio likuiditas perusahaan Anda tidak stabil, maka kemungkinan besar Anda tidak akan mendapatkan pinjaman. Yang terakhir, menentukan kelayakan investasi. Tolak ukur untuk melihat kondisi finansial sebuah perusahaan karena ada kaitannya dengan kemampuan perusahaan melunasi kewajibannya. Jika angka rasio likuiditas perusahaan Anda rendah, maka kemungkinan besar Anda akan mendapatkan red flag. Artinya apa? Peringatan bahaya. Seperti itu ya. Apa itu current
rasio yang tadi, rasio lancar gitu ya. Nah, oh, ini adalah alat pengukur kemampuan suatu usaha dalam membayar kewajiban jangka pendek seperti upah dan hutang. Perhitungan ini banyak dilakukan oleh kreditur, trader, maupun investor untuk mengetahui kesanggupan perusahaan dalam membayar utang saat jatuh tempo. Pengaruh current ratio terhadap harga saham adalah semakin tinggi nilainya atau di atas 1, maka akan mendorong peningkatan kualitas saham sehingga dapat diprediksi bahwa harganya akan naik. Oleh sebab itu, investor dapat menilai apakah bisnis tersebut layak dijadikan lahan inventaris atau tidak. Nah, komponen aktivitas lancar sendiri meliputi kas, simpanan di bank, surat-surat berharga, piutang, persediaan, biaya dibayar di muka, pendapatan yang masih harus diterima atau aktiva lancar lainnya. Komponen utang lancar adalah ini meliputi ya, utang dagang, utang bank jangka 1 tahun, utang wesel, utang gaji, utang pajak, utang dividen, biaya diterima di muka, utang jangka panjang yang hampir jatuh tempo. Rumus current ratio atau rasio lancar itu cara menghitung current rasio adalah membagi aktiva lancar dengan hutang lancar. Ini rumusnya ya. Current rasio atau rasio lancar yaitu total aktiva lancar atau current asset dibagi hutang lancar atau current liabilities. Nah, ini atau dikali 100%. Ini tidak saya tulis ya. Kalau quick ratio atau rasio cepat, penggunaan aktiva lancar dan membandingkan dengan kewajiban lancar. Nah, quick ratio atau rasio cepat itu aktiva lancar atau current asset dikurangi persediaan dibagi hutang lancar atau current liabilities. Untuk kas rasio atau rasio kas itu menggunakan aktiva lancar dan membandingkan dengan kewajiban lancar. Kas rasio atau rasio kas itu kas ditambah surat berharga dibagi hutang lancar atau current liabilities. Tetapi di sini saya kasih catatan, cara menghitung rasio likuiditas jenis rasio kas ini jarang digunakan oleh perusahaan sebab tidak begitu realistis dan tidak mudah untuk mempertahankan nilainya. Jadi yang sering dipakai yaitu current ratio dan quick ratio, rasio lancar dan rasio cepat. Demikian untuk pembahasan video kali ini, semoga bermanfaat. Tuhan memberkati.